الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Alif Lam Mim. Allah Maha tahu dengan maknanya Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fih. Tanzilul kitab, kitab ini diturunkan la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, min rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Am yaquluna iftarah, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah mengada-ngada Al-Quran. Bal huwal haqqu min rabbika, bahkan Al-Quran adalah yang benar dari Tuhanmu. Litungdira, supaya engkau memberi peringatan kauman, kepada satu kaum, ma atahum, yang tidak datang kepada mereka, min nadhirin, dari seorang pemberi peringatan pun, min qablika, sebelum engkau, la'allahum yahtadun, supaya mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Alif Lam Mim ini sudah sering diulang, bahwa Fawatihus Suwar ini termasuk dari rahasia-rahasia Al-Quran yang ditampakkan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasihuna fil ilm. Wawunya oleh sebagian mufassirin diartikan sebagai waw atof. Ya, tidak ada yang mengetahui maknanya mutasyabihatul Quran kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Enggak orang-orang yang seperti kita, ilmunya enggak terlalu dalam, maka kita ini kalau membaca seperti ini, yang paling mudah cara memahaminya bagaimana? Allahu a'lamu bimuradihi, Allah Maha tahu dengan apa maksudnya Alif Lam Mim ini. Tanzilul kitab la raiba fih, kitab ini diturunkan yang tidak ada keraguan. Ini perbedaan Al-Quran dengan buku-buku yang ada dimanapun. Buku-buku yang ada di mana-mana selalu mengatakan kalau ada salah cetak, harap hubungi percetakannya. Atau saya ini hanya manusia, kalau ada salahnya tolong diberitahu. Nah, tidak ada yang berani menulis di kitab mereka ini 100% benar, nggak ada. Tapi Quran ini karena dari yang al-haq, yang maha benar, maka langsung dijelaskan dzalikal kitabu la raiba fihi. Tanzilul kitabi la raiba fihi. Tidak ada keraguan bagaimana? Tidak ada keraguan mengenai min rabbil alamin, ini adalah dari Allah. Manusia tidak mungkin
bisa menyusun satu kitab yang tidak habis dipelajari isinya walaupun sudah 1500 tahun. Kita lihat kitab-kitab tafsir ya, dari yang kecil sampai yang besar, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, pengajian-pengajian tafsir dibuka di mana-mana. Bahkan hadis itu adalah tafsir yang pertama dari Al-Quran. Hadisnya masih ada sarahnya. Cari sarah-sarah hadis itu ada kitab-kitab fikih, ada kitab-kitab sufi, ada kitab-kitab nahwu, kitab-kitab mawaris, usulul fiqh, usul hadis, semuanya tadi itu bagian dari menggali sebagian makna Quran. Jadi bisa dibayangkan tidak mungkin ya, kitab yang hanya 30 juz pendek saja, tetapi kok dikaji ribuan tahun itu gak habis makna-maknanya, hikmah-hikmahnya, pelajaran-pelajaran yang diambil di dalamnya, keajaiban-keajaiban yang terkandung di dalam susunan kata-katanya. Bagi siapa itu? Ya bagi orang yang mengetahuinya. Kalau orang yang tidak tahu, ya Quran itu kayak biasa saja. Orang yang punya ilmu bisa membedakan mana kaca, mana permata. Tetapi kalau orang yang tidak punya ilmu, perasaannya permata seperti kaca, biasa saja. Yang biasa bukan permatanya, mata dia yang tidak ada ilmu, tidak ada nilainya. Maka orang itu kalau melihat Al-Quran biasa saja, nggak ketemu yang ajaib-ajaib dalam Quran karena dia nggak ajaib. Karena dia nggak ajaib, karena dia ini bukan orang yang bernilai, dia tidak bisa menemukan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Kitab Al-Quran ini mir Rabbil Alamin, turun, datang dari Allah Rabbul Alamin. Jadi ini suratnya Allah kepada hamba-hambanya. Maka seandainya kita ini dapat surat dari presiden Jakarta sana, tapi suratnya ini pakai bahasa Jawa yang hono coroko itu, yang tulisannya kayak cacing miring-miring kepanasan itu. Maka apa yang terjadi kalau kita ini bukan orang Jawa? Pasti kita akan pergi menuju tempat orang-orang yang faham ini tulisan ini. Kita nggak mungkin mendiamkan surat ini, kita akan segera cari tahu maknanya. Jangan-jangan ini undangan resmi dari presiden, sehingga saya mau dikasih hadiah. Ada kita mamanya dari Sumatera sana naik pesawat bayar mahal-mahal, turun di Jawa, cari lagi masuk hutan di Blora sana, masuk sampai ketemu Mbah Dukun di atas batu. Mbah niki nopo Mbah maksudipun Mbah? Tunggunen le 10 tahun kas. Keburu seratnya basi kalau gitu. Tapi karena kita ini begitu antusias, begitu penasaran dengan isinya, maka persyaratan apapun yang diberikan oleh orang tua yang nggak jelas tadi kita terima semua. Kemudian dikasih tahu ini panggilan, besok kamu disuruh ke Istana Negara mau dikasih mobil Mercedes. Nah, Quran itu begitu juga. Quran itu surat Allah kepada hamba-hambanya yang berbahasa Arab. Kalau kita nggak tahu maknanya, kita harus belajar. Karena di dalamnya ada undangan wallahu yad'u ila daris salam, undangan menuju surga Allah, mau dikawinkan dengan bidadari-bidadari di sana. Nah, kok malah Qur'annya masuk lelang. Nah, ini berarti diberi surat tapi tidak menghargai.
Makanya ini kalau kita membaca Al-Quran itu rasakan bahwa ini dari Allah, nasihat langsung dari Allah. Lah biar dinasihati itu faham, maka kita pelajari. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka sahabat-sahabat dulu bukan hanya baca Quran saja, bukan hanya menghafalkan Quran, tapi memahami maknanya. Sampai ada sahabat tuh yang hanya surat Baqarah saja, itu belajarnya belasan tahun untuk mempelajari surat Baqarah saja. Kalau saya cepat Pak, ya, kalau nggak paham ya cepat aja memang. Ya, lama itu kan kalau usaha memahami, kalau nggak paham ya tinggal ditutup malah selesai sudah. Apalagi kalau nggak bawa kitab. Maka kita pelajari Al-Quran ini. Karena dalamnya ada, Masya Allah, berbagai macam anugerah, berbagai macam nikmat, berbagai macam pangkat, berbagai macam derajat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Tetapi karena Allah itu maha sayang kepada kita semua, kalaupun nggak paham pun itu dapat pahala. Asal baca ya, walaupun nggak paham dapat pahala. Sebagaimana kita ini diberi oleh seseorang kotak isinya intan berlian. Walaupun kita nggak tahu bahwa isinya intan berlian, tapi kalau kita terima, ya beruntung kita. Nah, makanya begitulah kita dalam Al-Quran itu. Walaupun nggak paham pun, kita terima total, tunduk total, dibaca terus-menerus sebagai usaha pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua niat. Sebagaimana orang-orang terdahulu terus dibaca. Nanti kalau dibaca, akhirnya Allah memberi kefahaman. Kepahaman itu ya tergantung kemampuan kita. Semakin kita ini tinggi ilmunya, semakin kita ini bersih hatinya, lurus kehidupannya, maka semakin banyak pelajaran akan kita lihat. Kayak kita ini punya mata begini ini, kalau mata kita ini jernih, maka 10 meter, 100 meter, 200 meter muka orang masih kelihatan. Nah, tapi nanti kalau kita ini pakai teropong, wah, sampai 1 kilo masih kelihatan. Kalau kita ini teropong bintang, jutaan kilometer masih kelihatan. Tapi kalau matanya ini banyak buat scroll TikTok, akhirnya sudah mulai min gitu, akhirnya begini udah kelihatan. Ini mana tulisannya ini? Kayak nggak ada apa-apanya, padahal udah depan matanya juga kelihatan. Begitulah para imam, para wali-wali Allah itu ibaratnya punya teropong bintang, jadi kelihatan semua isi Al-Quran itu. Sedangkan kita ini ibaratnya orang minus yang sudah parah itu, akhirnya kok cuma gini-gini aja, apa tuh yang hebat Quran itu? Semoga Allah tolong kita semua. Am yaquluna iftarah. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengada-ngada Al-Quran. Jadi ini omongan dari dulu sampai sekarang ya sama saja. Hanya diulang-ulang, yang ngomong berbeda. Tetapi omongannya sama. Jadi Al-Quran ini palsu. Al-Quran ini karangan manusia. Al-Quran ini sudah dirubah-rubah. Al-Quran ini apa ini itu cuma niru yang sebelumnya. Bahkan ada salah satu orang Jawa itu yang lebih kacau lagi. Al-Quran niru bahasa Jawa katanya. Waduh, ini di Jawanya bagian mananya ini? Al-Quran bahasa Jawa. Jadinya kok terjemah yang dilihat. Dan seterusnya.
Tetapi tidak pernah ada yang bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak sama. Makanya dalam ayat lain dikatakan la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Tidak akan ada satupun penelitian, pengetahuan yang bisa membatalkan isinya Al-Quran. Baik penelitian masa lalu maupun penelitian yang akan datang, semuanya nggak mungkin bertentangan dengan isi Al-Quran, itu nggak mungkin. Kalau kelihatannya bertentangan, itu akalnya belum nyampe untuk mengetahuinya. Seperti contohnya, makanya di Quran diceritakan tentang bagaimana proses janin di dalam perut. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan wa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Cerita tentang proses bagaimana dari tetes air mani berubah jadi segumpal darah, segumpal daging. Itu kalau orang zaman dulu tuh mentertawakan, apa begini ini? Namanya orang tuh jadi gitu aja, nggak ada proses-proses, pokoknya jadi gitu aja. Ternyata setelah 1000 tahun kemudian, bahkan baru-baru 100 tahun yang lalu lah, baru ditemukan ternyata manusia prosesnya begini. Ini penemuan baru kata orang-orang kafir. Ternyata Quran sudah ngomong 1500 tahun yang lalu. Nah, tidak bisa dibatalkan oleh penemuan apapun. Tidak ada pertentangan dalam Al-Quran, itu nggak ada. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ihtilafan katsiran. Nggak ada salah satu orang yang masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Karena dia menemukan mushaf yang umurnya sudah 1000 tahun. Dia lihat mushaf itu sama dengan mushaf yang ada di tempat dia. Kok nggak ada bedanya? Padahal sudah 1000 tahun. Cetakan saja kadang-kadang revisi lagi. Baru tahun yang sama edisi revisi. Ini Quran sudah 1000 tahun, kok nggak ada bedanya? Ini kalau bukan dari Tuhan nggak mungkin. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi orang-orang yang mengatakan kepalsuan, mengatakan karangan, mengatakan begini begitu ini sebenarnya hanya ngengkel saja, ya, tidak ada buktinya. Kalau memang Quran ini karangan manusia, Quran ini bisa dibikin oleh otak manusia, tentu manusia sudah bisa membuat Quran yang sama, dan Allah sudah menantang manusia ini untuk membuat Quran yang sama. Kulla in ijtama'atil insu wal jin ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Tantangan yang pertama suruh mendatangkan Al-Quran utuh. Nggak ada yang bisa jawab. Diturunkan tantangannya. Qul fa'tu bi'asri suwarim mislihi muftarayat. Kalau nggak bisa se-Quran, datangkan 10 surat. Nggak ada yang bisa itu, masih sampai sekarang ayatnya masih ada itu. Diturunkan lagi. Qul fa'tu bi suratin min misli. 1 surat saja. Nggak ada yang bisa juga. Menunjukkan ini bukan karangan manusia, tapi dari yang menciptakan manusia. Siapa? Allah. Walaupun ada orang yang pengen nyaingi Al-Quran, nanti jadinya aneh-aneh. Seperti Musailimah itu. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, anfuhu tawil. Udah gitu aja deh itu. Apa itu gajah? Hidungnya panjang. Lo gitu kok mau dibacakan Quran itu Quran apa? Ya itulah kalau orang itu mau menandingi Al-Quran jadinya malah aneh, nggak bisa. Untuk apa Quran ini? Litungzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik. Untuk memberi peringatan kepada
orang-orang yang belum datang peringatan sama sekali kepada mereka, itu orang Arab. Yang mana orang Arab ini setelah Nabi Ismail belum pernah ada nabi yang datang kepada mereka. Atau maksudnya adalah zaman fatrah antara Nabi Isa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran setelah dipelajari kemudian didakwahkan. Nah, setelah dipelajari disampaikan. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, Iqra itu ayat nubuwah, awal ayat fin nubuwah, kemudian ya ayyuhal muddatsir awwalu ayatin fir risalah. Tadi ayat pertama yang menerangkan tentang kenabian itu Iqra, surat pertama, kemudian wahyu yang pertama yang menerangkan tentang risalah adalah ya ayyuhal muddatsir. Jadi baca dulu baru dakwah, bukan dakwah dulu baru baca. Nah, kalau dakwah dulu baru baca ya jadi semrawut dunia ini jadinya nanti. Karena semua yang disampaikan jadi kacau. Yang sudah ngaji aja kacau, apalagi nggak pernah ngaji. Akhirnya ada ngakunya ulama menyampaikan apa itu rukun sholat. Rukun sholat adalah berwudu. Waduh, ini tengah-tengah sholat suruh wudu bagaimana ya? Jadi setelah wudu terus nutup aurat. Jadi sambil pakai baju, sambil wudu, sambil sholat. Jadi nggak karu-karuan ini. Kenapa? Karena tidak belajar dulu sudah menyampaikan. Litungdira qauman ma atahum min nadhirin min qablik. Tujuan menyampaikan apa? La'allahum yahtadun, supaya mereka mendapatkan hidayah. Siapa yang bisa dapat hidayah? Yang memang ada benih hidayah dalam hatinya. Jadi kita menyiram tanaman, mana tanaman yang bisa yang tumbuh ya, tanah-tanah yang di situ ada benihnya baru bisa tumbuh. Maka bagi Quran ini bukan mendatangkan benih, tetapi Quran ini menampakkan benih yang ada. Dakwah itu bukan mendatangkan hidayah, tapi mewujudkan hidayah-hidayah yang sudah ada itu. Jadi tampak aslinya bagaimana. Maka agama itu jadi menampakkan keaslian dari sifat seseorang. Seperti sebelum adanya Nabi dakwah, Abu Bakar dan Abu Jahal kayak sama saja, sama-sama tokoh Quraisy. Setelah datang dakwah, tanpa satunya tokoh neraka, satunya tokoh surga. Maka agama itu selalu menjadi ujian bagi siapapun, kapanpun. Namanya ketika azan akan tampak siapa yang muslim, siapa yang enggak jelas. Kalau muslim begitu dengar azan ya langsung ke masjid, yang enggak jelas langsung ke WC. Dengar azan kok ke WC sambil kentut, wah ini bahaya ini. Apalagi kalau lari 30 km dulu menjauh dari azan, lebih kacau lagi jadinya. Jadi begitu. Ngaji juga ujian. Siapa talibul ilm, siapa talibul hulum. Kalau talibul ilm itu ngaji terus melek, talibul hulum ngaji langsung tidur, nyari mimpi. Hulum kan mimpi. Maka ujian. Malam datang ujian, siapa yang mau tahajud, siapa yang mau ngorok sampai komat. Jadi kadang-kadang sudah komat pun masih belum pakai baju, masih pakai alas lagi. Allah. Ini sudah luar biasa ini, tanpa aslinya. Walaupun sama-sama tanah, sama-sama biji kaktus menghasilkan kaktus. Kalau biji durian menghasilkan durian. Kalau kaktus ya hanya melukai orang, kalau durian menggembirakan orang. Maka kita lihat kita ini sebenarnya punya benih kebaikan atau enggak. Atau kita ini punya benih tapi nggak pernah kita rawat sehingga mati juga. Walaupun bibit unggul tapi kalau nggak ditanam ya mati juga. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua orang itu punya bibit baik tetapi kadang-kadang nggak dirawat, akhirnya fa'auhabawahu yuhawwidanihi au yunassirani au yumajjisanihi. Dia meletakkan dirinya di tempat yang tidak sesuai, akhirnya benih keimanannya mati, tumbuhlah benih kekufuran. Naudzubillah. Salatullah salam